Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya talamid? Alhamdulillah, ana bi khair. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran mata pelajaran bahasa Arab, Al-Lughatul Arabiyyah. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Nah, di sini ada bacaan judulnya Usrati atau keluargaku. Kita baca bersama-sama ya. Ismi Fatimah, ana tilmidatun fil fasli tsalits. Huwa abi, ismuhu Anwar, huwa tabibun. Hiya ummi, ismuha Faridah, hiya mudarrisatun. Huwa akhi, ismuhu Umar, huwa tilmidun fil faslil khamis. Nah, sekarang kita artikan bersama-sama. Usrati artinya keluargaku. Ismi Fatimah, namaku Fatimah. Ana tilmidatun fil fasli tsalits. Saya murid perempuan fil fasli tsalits. Kenapa di sini menggunakan tilmidatun? Kenapa bukan tilmidun? Ya, benar. Jadi di situ karena Fatimah adalah perempuan, maka tilmidatun. Perempuan, ada tak marbutah. Kemudian huwa abi, ismuhu Anwar, huwa tabibun. Dia ayahku, ismuhu Anwar, namanya Anwar, huwa tabibun, dia seorang dokter. Jadi di sini huwa adalah isim dhamir untuk laki-laki, abi. Ismuhu di sini namanya, hu kembali kepada abi. Jadi kalau ismuhu itu untuk laki-laki, kalau ismuha untuk perempuan. Jadi di sini ismuhu kembali kepada abi, ayahku. Namanya, nama siapa? Nama ayahku adalah Anwar, huwa tabibun. Kenapa tabibun? Kenapa bukan tabibatun? Ya, karena di sini adalah mudzakkar atau laki-laki. Jadi huwa tabibun, bukan huwa tabibatun. Karena di sini mudzakkar, maka tabibun, tidak ada tak marbutah. Selanjutnya hiya ummi, dia ibuku, ismuha Faridah, namanya Faridah. Nah, kalau tadi ismuhu untuk laki-laki, sekarang ismuha. Ismuha berarti kembali kepada perempuan, kembali kepada ummi. Nah, namanya Faridah, hiya mudarrisatun. Nah, dia adalah seorang guru perempuan. Karena di sini muannas, maka ada tak marbutoh. Nah, hiya adalah isim dhamir untuk perempuan. Kemudian huwa akhi, dia adalah saudara laki-lakiku, ismuhu Umar. Nah, di sini karena laki-laki maka ismuhu bukan ismuha. Huwa tilmidun fil faslil khamis, dia adalah murid laki-laki di kelas 5. Jadi huwa adalah isim dhamir untuk laki-laki, sedangkan hiya untuk perempuan. Huwa artinya dia laki-laki, kalau hiya dia perempuan. Fahim tuh? Fahimna. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya di sini ada percakapan antara Ustazah Aisyah dengan Fatimah. Kita baca bersama-sama ya. Ahlan wa sahlan, ahlan bik. Man anti? Ana Fatimah, ana tilmidatun fil fasli tsalits. Man huwa? Huwa abi, huwa tabibun. Ma ismuhu? Ismuhu Anwar. Man hiya? Hiya ummi, hiya mudarrisatun. Ma ismuha? Ismuha Faridah. Hal huwa akhuki? Naam, huwa akhi, huwa tilmidun fil faslil khamis. Ma ismuhu? Ismuhu Umar. Nah, di sini ya percakapan guru Aisyah dan Fatimah. Ahlan wa sahlan, ahlan bik. Man anti? Siapa kamu? Maksudnya di sini adalah bertanya namanya. Ana Fatimah, saya Fatimah, ana tilmidatun fil fasli tsalits. Saya adalah seorang murid perempuan di kelas 3. Man huwa? Siapa dia? Huwa abi, dia ayahku, huwa tabibun, dia seorang dokter. Ma ismuhu, siapa namanya? Nah, di sini ma ismuhu kalau menanyakan nama, di situ adalah ma ismuhu karena di situ laki-laki. Nah, namanya siapa? Berarti ismuhu bukan ismuha. Kenapa? Karena tadi kembali kepada abi. Ma ismuhu, ismuhu Anwar, namanya Anwar. Man hiya? Siapa dia perempuan? Hiya ummi, hiya mudarrisatun, dia ibuku, dia adalah seorang guru perempuan. Ma ismuha, nah karena di sini kembali kepada ummi perempuan maka ismuha. Kalau tadi laki-laki ismuhu, kalau sekarang perempuan ismuha. Ma ismuha, siapa namanya?
Ismuha Faridah, namanya Faridah. Hal huwa akhuki? Apakah dia laki-laki, saudara laki-lakimu? Kenapa di sini akhuki? Kenapa bukan akhuka? Ada yang tahu? Nah, jadi di sini akhuki, kinya kembali kepada Fatimah. Nah, jadi akhuki itu adalah saudara laki-lakimu. Mu-nya kembali kepada Fatimah. Karena Fatimah perempuan, maka akhuki. Kalau laki-laki, akhuka. Nah, seperti itu. Kemudian dijawab sama Fatimah, "Na'am, ya, huwa akhi." Dia saudara laki-lakiku. Huwa tilmidun fil faslil khamis. Dia murid laki-laki di kelas 5. Ma ismuhu, siapa namanya? Ismuhu Umar. Namanya adalah Umar. Itu adalah percakapan antara Ustazah Aisyah dengan Fatimah. Nah, di sini adalah ada isim dhamir. Apa artinya isim dhamir? Kata ganti. Nah, dalam bahasa Indonesia kita telah belajar tentang kata ganti orang. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Demikian pula dalam bahasa Arab kita juga akan belajar kata ganti orang. Dalam bahasa Arab kata ganti orang disebut dengan isim dhamir. Jadi isim dhamir itu adalah kata ganti. Pada bab ini kita akan belajar beberapa isim dhamir, yaitu antara lain huwa, hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Huwa artinya dia untuk laki-laki, sedangkan hiya dia untuk perempuan. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Ana, saya, bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian nahnu, kami, digunakan untuk laki-laki maupun perempuan bentuk jamak, jadi lebih dari satu. Nah, contohnya di sini, huwa sa'ikun. Dia laki-laki sopir. Sa'ikun, bukan sa'ikun tun ya. Jadi huwa sa'ikun, dia laki-laki sopir. Atau dia sopir laki-laki. Kemudian hiya mumarridhatun, dia perempuan perawat, atau dia perawat perempuan. Jadi hiya mumarridhatun, ada tak marbuthah. Anta waladun, anta kamu laki-laki, waladun anak laki-laki. Jadi kamu anak laki-laki. Anti bintun, kamu anak perempuan. Bintun anak perempuan, anti untuk kamu perempuan. Ana tilmidun, saya murid laki-laki. Kalau misalkan diganti ana tilmidatun boleh? Boleh. Jadi ana bisa digunakan untuk perempuan atau laki-laki. Ana tilmidun, saya murid laki-laki. Ana tilmidatun, saya murid perempuan. Kemudian nahnu talamidun. Nah, kalau kami berarti lebih dari satu, maka talamid. Jadi talamid adalah murid-murid laki-laki. Nah, untuk diingat, jika isim dhamir mudzakkar atau laki-laki, maka kalimat yang mengikutinya harus mudzakkar. Jika isim dhamir muannas atau perempuan, maka kalimat yang mengikutinya harus muannas. Jadi harus sama-sama mudzakkar. Kalau mudzakkar berarti kalau muannas muannas. Contohnya tadi huwa saikun. Huwa berarti isim dhamir untuk mudzakkar, maka saikun juga mudzakkar. Nah, kemudian hiya mumarridhatun, hiya untuk muannas, mumarridhatun juga muannas. Jadi harus sama, mudzakkar dengan mudzakkar, muannas juga dengan muannas. Nah, kemudian anak-anak, di sini tugasnya adalah mengerjakan kitab halaman 14, latihan 1 yang atas dan latihan 2 yang bawah ya. Di situ tinggal dikerjakan langsung di kitabnya. Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.